Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Sidik dalam pembelajaran dari rumah. Meskipun dari rumah kita harus tetap semangat. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar subtema 1 yang mempelajari tentang berhitung penjumlahan dengan sifat baru, yaitu sifat pertukaran. Nah, kemarin kita juga sudah mempelajari sedikit tentang dongeng. Ada dongeng tentang pohon apel yang turus, kemudian ada pula dongeng tentang pengembara dan sebuah pohon. Nah, di mana dua orang pengembara itu tidak punya rasa berterima kasih kepada pohon yang sudah digunakan untuk tempat berteduhnya. Nah, kita sebagai manusia sudah seharusnya memiliki rasa berterima kasih dan rasa bersyukur kepada Tuhan karena sudah menciptakan tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Nah, hari ini kita akan mempelajari cara bersyukur kita kepada Allah yang telah menciptakan tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Tapi sebelumnya Pak Sidik akan memberikan sebuah dongeng untuk kalian. Mari kita simak berikut ini. Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilakan laki-laki tersebut masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki tersebut sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus, sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau tersebut. Ia ingin melihat apa isinya, namun ia tidak jadi membukanya. Saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda, ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba, laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun, permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak, sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Nah, berikutnya kita akan mempelajari bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita berupa
tumbuhan atau pohon-pohonan yang bermanfaat bagi kita. Mari kita simak berikut ini. Yuk, kita simak dialog berikut. Dialog antara Benny, ayah Benny, dan ibu Benny. Benny bertanya kepada ayahnya, "Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih?" Kemudian ayah Benny menjawab, Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? jawab ayah Benny. Iya, kita juga harus berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Kemudian ibu Benny juga ikut menjawab, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Tanya Benny. Kemudian ayah Benny menjawab, Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini mengenai bagaimana kita harus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Sebelum Mbak Sidik akhiri, nanti anak-anak silahkan mengerjakan buku LKS, evaluasi subtema 1, bagian PPKN, dan matematika saja. Yang dikerjakan juga hanya ROM 1 dan ROM 2 saja, yaitu halaman 29 dan 30. Ingat, yang matematika dan PPKN saja. Sekian dari Pak Sidik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.